Selain Tegar Infanteri, ini daftar nama pemain baru yang diincar PSIS Semarang. PSIS Semarang mulai bergerak cepat dalam upaya memperkuat skuad dan langkah ini menjadi sorotan karena menunjukkan bahwa tim benar-benar ingin bangkit di sisa kompetisi 2025-2026. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah merekrut gelandang muda asal Semarang Tegar Infanteri Sukamto yang didatangkan dengan status pinjaman dari Persita Tangerang untuk memperkuat lini tengah. Pemain muda tersebut dijadwalkan bergabung dengan tim pada pekan depan guna memulai latihan bersama skuad Laskar Mahesa Jenar sehingga proses adaptasinya bisa berlangsung lebih cepat. Tegar baru dapat didaftarkan secara resmi saat bursa transfer dibuka pada tanggal 10 Januari tahun 2026 karena semua administrasi peminjaman telah dituntaskan oleh kedua klub yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. CEO PSIS Datu Nova Fatmawati menegaskan bahwa kedatangan Tegar merupakan kebutuhan penting untuk meningkatkan kualitas permainan terutama di sektor tengah yang selama ini butuh tambahan tenaga. Tegar sendiri bukan sosok asing bagi PSIS karena ia pernah menjadi bagian dari tim sejak klub promosi ke Liga 1 pada 2017 dan performanya saat itu cukup mencuri perhatian publik Semarang. Pada 2019 ia sempat mendapat panggilan ke Timnas U23 ketika PSIS masih ditangani Jafri Sastra yang kini kembali menduduki kursi pelatih kepala sehingga kerjasama keduanya bisa terbangun ulang. Selain Tegar, PSIS juga dikaitkan dengan sejumlah pemain yang dirumorkan bakal segera merapat seperti Carlos Fortes yang dikenal tajam di kotak penalti dan dapat menjadi solusi lini depan. Nama lain yang masuk radar adalah Wawan Febrianto yang memiliki kemampuan eksekusi bola mati serta Gustur Cahyo yang bisa menambah opsi serangan dari sektor sayap. PSIS juga disebut mengincar Andi Setio untuk menambah kekuatan di lini belakang karena kebutuhan akan bek tengah tangguh masih menjadi prioritas dalam evaluasi tim pada putaran ini. Jika semua rencana perekrutan berjalan lancar, PSIS dapat menghadapi sisa musim dengan komposisi lebih kompetitif sekaligus memberi harapan baru bagi pendukung mereka yang ingin melihat tim bangkit. Dewangga jadi rebutan Semen Padang dan PSIS. Persaingan dua klub besar kembali memanas karena nama Alveandra Dewangga kini masuk daftar buruan utama dan situasi ini membuat bursa transfer semakin hidup menjelang putaran kedua 2025-2026. Bek tengah Persib Bandung tersebut memang sedang jadi sorotan karena menit bermainnya minim sehingga membuat beberapa klub langsung mengambil langkah cepat untuk membuka komunikasi peminjaman. Semen Padang FC menjadi tim pertama yang menunjukkan ketertarikan serius setelah mengetahui pemain asal Semarang itu jarang tampil dan Kabau Sirah langsung bergerak agar bisa mengamankan jasanya. Penasihat Semen Padang FC Andre Rosiade menyampaikan bahwa dirinya telah meminta Dejan Antonik untuk menjalin komunikasi dengan pelatih Bojan Hodak agar proses peminjaman bisa berjalan lancar. Berasal dari negara serumpun diharapkan Dejan tidak menemui hambatan ketika mencoba meminjam para pemain cadangan Persib meski Andre tidak menyebutkan nama tertentu dalam pernyataannya. Untuk dipinjam di putaran kedua, saya jamin di Semen Padang FC akan main, kata Andre di kanal YouTube Bicara Bola. Kutipan ini menunjukkan keyakinan bahwa Dewangga akan dapat menit bermain reguler. Selain Dewangga, beberapa pemain lokal lain seperti Hamra Hehanusa dan Rezaldi atau Bule turut memanaskan bangku cadangan karena persaingan ketat di starting line up Persib pada musim ini. Semen Padang FC pun menjadi tim yang agresif mencari pemain baru, namun situasi kian menarik karena PSIS Semarang ternyata juga ikut mengincar Dewangga sebagai target utama pada putaran kedua. Manajemen Laskar Mahesa Jenar memang sedang aktif berburu pemain dan nama Dewangga masuk dalam radar karena kebutuhan mereka di sektor belakang serta ikatan emosional sang pemain dengan klub. Tidak menutup kemungkinan Bojan Hodak meminjamkannya pada putaran kedua meski klub tujuan belum jelas karena ketika Semen Padang dikaitkan PSIS justru ikut menunjukkan minat besar terhadapnya. Suami CEO PSIS Dati Nova Fatmawati yaitu Faris Julinar Maurisal menyebutkan bahwa ada pemain PSIS yang pulang meski tanpa menyebutkan nama, namun dugaan kuat mengarah pada Dewangga. Ketimbang tidak dimainkan di Persib, peluang peminjaman bisa membantu menjaga eksistensi karirnya, apalagi PSIS memiliki potensi besar mendapatkan kembali jasanya lewat hubungan emosional yang sudah terjalin.